Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 5 orang. Saya Gina Alia dengan NIM 2012-0070 dan di samping kanan saya Dinda Saida Nafisa dengan NIM 2012-000044. Saya Fida Rizkyani dengan NIM 2012-000090. Saya Retno Kurnia Jasri dengan NIM 2012-000072. Dan saya Putri Zakia Cendani Abdullah dengan NIM 2012-0055. Di sini kami akan menjawab soal UAS mata kuliah Human Capital Management. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 yaitu mengapa human capital berkoneksi dengan inovasi? Apa saja yang dianggap penting untuk diantisipasi dalam era digital dalam mengelola human capital? Jawabannya yaitu human capital management berkoneksi dengan inovasi karena sumber daya manusia diyakini sebagai sumber daya utama dalam pengetahuan dan keterampilan serta dalam proses inovasi. Teori pertumbuhan endogen mengambil modal manusia sebagai salah satu input terpenting dalam inovasi dan tingkat makro, yaitu menurut Korobu dan Eserol pada 2015. Nah, kualitas sumber daya manusia itu bisa ditunjukkan dengan kemampuan R&D dalam memanfaatkan sumber daya dari rekan kerjanya, yaitu menurut Pratono, Dharma Setiawan, Yudiarso, dan Gio pada tahun 2019. Penggunaan sumber daya manusia, terakit pelatihan tugas dan partisipasi karyawan dapat meningkatkan inovasi perusahaan dalam hal keberhasilan komersial, pengembangan produk baru, dan presentasi pendapatan perusahaan dari produk yang baru dikembangkan. Itu menurut Lima, Zhai, Zhong, dan Zhang pada tahun 2019. Nah, sumber daya manusia ini dianggap dapat mempengaruhi kapasitas inovasi yang mengarah pada keuntungan monopolistik yang lebih tinggi dan tumbuh secara endogen dengan pertumbuhan laba dan produksi pesaing monopolistik. Ini menurut Thomson pada 2018. Sumber daya manusia indikator dengan tujuan memungkinkan gambaran yang jelas tentang hubungan antara sumber daya manusia dan inovasi dalam perusahaan. Ini menurut Maris Perez, Teixeira Alvarez, dan Garcia Alvarez pada tahun 2012. Sumber daya manusia dapat membuka pintu untuk menangkap peluang dan keunggulan kompetitif terhadap inovasi melalui teori modal intelektual atau IC, menurut Liu pada tahun 2017. Kemudian, dalam mengelola human capital, ada hal penting yang perlu diantisipasi dalam era saat ini pada era digital, yaitu teknologi memberikan banyak perubahan dalam aktivitas bisnis. Salah satunya adalah pola manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management perusahaan. Alih-alih ini menggunakan teknologi dalam strategi manajemen sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan sumber daya manusia perusahaan bukan hal yang mudah. Nah, kita akan menemukan banyak problem yang perlu diselesaikan. Lewat pemanfaatan yang tepat, transformasi teknologi dalam Human Resource Management dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diantisipasi, yaitu 1. Proses perekrutan karyawan bertalenta tinggi. Rekrutmen karyawan merupakan tugas penting yang menjadi tanggung jawab HR. Keberadaan karyawan baru memiliki peran sentral untuk menggantikan angkatan kerja senior yang memasuki usia pensiun. HR tak sekedar mencari pengganti dari karyawan senior, tetapi juga memastikan kalau talenta baru yang direkrut memiliki kualifikasi yang sesuai kebutuhan. Proses pencarian karyawan bertalenta tinggi di era digitalisasi sangat sulit. Jumlah tenaga kerja yang tersedia sangat banyak. Di samping itu, kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan juga mengalami peningkatan. Hasilnya, perekrutan karyawan menjadi proses yang rumit, apalagi ketika pihak HR harus mencari tenaga kerja manajerial. Yang kedua, pengelolaan SDM yang dimiliki perusahaan. Tak hanya berkaitan dengan perekrutan karyawan, tantangan juga muncul dalam upaya pengelolaan atau perencanaan karyawan yang ada di dalam perusahaan.
Human Resource mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan keberadaan karyawan bertalenta tinggi agar tidak pindah ke perusahaan lain. Di sisi lain, Human Resource punya tugas untuk mengembangkan kemampuan para karyawan. SDM bertalenta tinggi merupakan aset penting yang dimiliki oleh perusahaan. Keberadaan mereka pun mengisi posisi strategis di dalam perusahaan. Eksistensi mereka pun bisa dipertahankan ketika pihak Human Resource punya kemampuan dalam melakukan engagement serta manajemen SDM yang baik. 3. Keamanan data perusahaan. Divisi HR menyimpan banyak data penting perusahaan. Salah satu contohnya adalah informasi yang bersifat personal dan idealnya hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Bayangkan, kalau tenaga HR tak mempunyai pemahaman tentang pentingnya keamanan data perusahaan, tidak menutup kemungkinan bahwa data tersebut bisa beralih ke tangan orang yang tak bertanggung jawab dengan mudah. Untuk mengatasi problem ini, HR perlu memahami pemahaman tentang penerapan standar keamanan data perusahaan. HR harus paham kalau data-data penting itu perlu dijaga dengan baik sehingga perusahaan terhindar dari aktivitas kejahatan di dunia siber saat ini. Apalagi kejahatan di dunia maya saat ini bisa berasal dari mana saja. 4. Peningkatan soft skill. Tugas yang harus dijalankan HR tidak hanya berkaitan dengan aktivitas administrasi. HR perlu menjalankan perannya sebagai pihak bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, tenaga HR tidak hanya perlu melengkapi diri dengan hard skill, namun keberadaan soft skill juga sangat penting untuk membantu mereka dalam menjalankan tugas dan perannya. Lalu, soft skill seperti apa saja yang perlu dimiliki oleh tenaga HR? Ada banyak kemampuan penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah cara bernegosiasi, kemampuan berinteraksi, kreativitas, fleksibilitas, serta naluri bisnis. Dengan begitu, HR bisa berkolaborasi dengan pimpinan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pertanyaan nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan Global Virtual Team dalam konsep mengelola sumber daya manusia, kemudian berikan argumentasi kalian, relevasinya untuk era sekarang, penerapannya mengelola sumber daya manusia untuk generasi milenial dan Gen Z dalam konteks Global Virtual Team. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang Global Virtual Team. Global Virtual Team adalah tim yang terdiri dari anggota yang tersebar secara geografi atau organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan terhubung, terutama melalui teknologi informasi canggih. Tim ini sama saja halnya dengan tim-tim lainnya dalam organisasi. Hanya saja setiap anggota tim saling bekerja sama dan berkoordinasi melalui media teknologi dan komunikasi. Hal itulah yang menawarkan tren baru dalam aktivitas bisnis dan bersosialisasi tanpa batas. Di dunia virtual, memiliki waktu lebih fleksibel untuk berinovasi menuju hasil bisnis yang lebih kreatif. Global Virtual Team memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama, jarak spasial membatasi interaksi tatap muka. Dan yang kedua, penggunaan komunikasi teknologi adalah sarana utama untuk menghubungkan anggota tim. Anggota tim virtual sering tersebar di berbagai lokasi, entah itu kantor dan lokasi bisnis yang berbeda di seluruh negara atau di seluruh dunia. Anggota tim menggunakan email, telepon, pesan teks, video conference, Skype, dan teknologi internet lainnya, dan berbagai bentuk perangkat lunak kolaborasi untuk melakukan pekerjaan mereka daripada bertemu tatap muka. Perspektif dan pola semacam itu perlahan berubah seiring kemunculan teknologi komunikasi dan informasi baru bernama internet yang memanfaatkan sekat-sekat ruang fisik dalam berkomunikasi. Secara mendasar, orang tidak lagi harus bertatap muka untuk berkomunikasi. Pola dan gaya bekerja manusia yang tadinya kental dengan nuansa pertemuan langsung pun berubah menjadi pertemuan tidak langsung melalui medium perangkat digital dalam aktivitas pekerjaan. Ini merupakan era di mana pola relasi kerja tidak lagi bersifat tradisional.
Dampaknya yaitu angkatan kerja generasi milenial saat ini pun memiliki lebih banyak pilihan dalam menetapkan karir pekerjaan. Berbagai profesi baru bermunculan yang tidak lagi bersandar pada pemikiran bahwa pekerja harus bersama-sama dalam satu employer terus-menerus. Maka, kita sebagai generasi milenial dan generasi Z, dalam konsep virtual team yang sangat erat kaitannya dengan teknologi pengelolaan SDM seperti yang telah dijelaskan di atas. Profesi-profesi independen seperti vlogger, desainer, programmer, researcher, filmmaker, content creator, bahkan game semakin zaman ditemui di kalangan anak muda generasi milenial. Mereka cenderung tidak bekerja sama, menetap di satu perusahaan dalam waktu lama. Sebagian bahkan memilih menjadi profesional, mandiri atau menjadi pekerja lapas. Meski demikian, perubahan gaya bekerja yang terjadi tersebut bukanlah tanpa konsekuensi. Karakter generasi milenial yang berbeda dengan generasi sebelumnya dalam memandang makna karir pekerjaan juga menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang sesuai dan adaptif dengan kelompok milenial sebagai angkatan kerja terbesar saat ini. Jadi menurut argumen kelompok kami, konsep global virtual team dalam penerapan generasi milenial dan generasi Z dengan sumber daya manusia, yaitu mengimplementasikan teknologi virtual dengan sumber daya manusia yang dimiliki pada sebuah perusahaan itu yang harus terus dikembangkan pada era saat ini, yaitu era endemik di mana kita harus terus memajukan teknologi virtual saat ini. Kita tanpa perlu datang ke kantor atau ke perusahaan, kita hanya bekerja di rumah dengan virtual. Kita bisa memanfaatkan itu semua dengan teknologi virtual team. Pertanyaan nomor 3. Apa opini kalian yang perlu diantisipasi dalam mengelola generasi seperti kalian yang sangat lekat dengan teknologi yang terus berkembang dan berorientasi mudah cepat pindah atau tercipta engagement yang kuat terhadap perusahaan? Jawaban kelompok kami, dalam era saat ini yang lekat dengan teknologi semakin maju, kita perlu mengantisipasi dalam mengelola generasi atau human capital agar suatu saat kita dapat mencapai engagement yang kuat. Engagement adalah konsep mendasar dalam upaya untuk memahami dan menggambarkan sifat hubungan antara organisasi dan karyawannya. Engagement pertama kali dipopulerkan oleh Zillow Consultant pada tahun 2004. Zillow memberikan 3 kategori karyawan dan dalam engagement, yaitu Yang pertama, engage. Tipe karyawan yang bekerja secara optimal dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Orientasinya bukan sekedar menyelesaikan tugas, tetapi juga pencapaian tujuan perusahaan. Ciri karyawan dengan tipe engage yaitu penuh gairah kerja dan selalu mencari ide untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua, non-engage. Tipe karyawan yang hanya fokus pada tugas harian. Bagi mereka, yang penting menyelesaikan pekerjaan. Mereka cenderung menunggu perintah dan kurang berinisiatif. Yang ketiga, actively disengage. Tipe karyawan yang tidak memiliki semangat kerja dan lebih banyak bersikap negatif atau menunjukkan perlawanan terhadap pekerjaan dan juga perusahaannya. Engagement juga merupakan suatu hal yang penting bagi organisasi dan pemiliknya karena engagement dapat mendorong individu. Kinerja organisasi engagement juga menekankan pentingnya komunikasi dengan karyawan untuk kesuksesan dalam suatu bisnis. Organisasi seharusnya menghargai para karyawannya lebih daripada variabel lainnya sebagai kekuatan yang memberikan kontribusi bagi posisi perusahaan yang sedang bersaing. Oleh karena itu, engagement seharusnya menjadi sebuah proses yang berkelanjutan dari pembelajaran, perbaikan, pengukuran, dan tindakan. Jadi, meningkatkan dan memelihara engagement berada di tangan organisasi dan membutuhkan suatu perpaduan yang sempurna dari waktu, usaha-usaha, komitmen, dan investasi untuk mencapai hasil akhir yang terbaik. Maka dari itu, antisipasi yang diperlukan pada saat di era digital untuk menciptakan engagement, yaitu membangun pada kepercayaan, integritas, serta komunikasi dan komitmen dua arah antara perusahaan dan anggota perusahaannya. Maka akan berhasil, serta perlunya
upgrade diri era 40 saat ini. Sekian jawaban UAS mata kuliah Human Capital Management dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.